Yes, welcome back. Selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Di hari Selasa ini teman-teman semua, kembali saya akan update pembaruan terbaru apa yang terjadi ya di ruang kripto, di lingkup cryptocurrency. Maka dari itu, bagi Anda yang belum terlibat bersama kami, tim Crypto Daily, subscribe channel ini, bunyikan loncengnya, jangan lupa smash tombol like-nya. Kembali kita akan melihat pergerakan terbaru keadaan market kripto saat ini. Global market cap mengalami keadaan bear sedikit 0,4%. Ya, saat ini masih di atas 1,07 triliun US dollar. Kemudian kita memantau untuk Bitcoin. Saat ini Bitcoin bear 1,6% di harga 20.600 US. Kemudian menyusul Ethereum ya bear 0,7%. Kemudian ada BNB ya bull 1,5%. Kemudian XRP 1,9% bear. Kemudian menyusul Dogecoin ya lumayan agak dalam juga penurunannya minus 4,2%. Kemudian ada Cardano 1% bear. Kemudian di sini ada yang melawan arus ya yang lumayan tinggi juga bisa dikatakan. Polygon Matic bull 5,1% dan ada Solana. Wow. Solana kemarin hari ini pun masih dalam keadaan bear yang lumayan dalam juga, saat ini pun masih turun 10,7% saat ini. Kemudian Polkadot Bull 3,3%, kemudian Shiba Inu ya ada juga stats di sini dia bear 0,7%, Shiba Inu bear 1,8%. Kemudian ada lagi yang di bawah termaksud OKB. Nah di sini OKB lumayan juga ya mengalami peningkatan peringkat saat ini. Saat ini OKB ini ya melambung daripada Avalanche, Uniswap ya saat ini teman-teman. Untuk OKB mengalami kenaikan 4,3% ya, Avalanche 3%. Nah seperti ini keadaan global market cap, kemudian token koin teratas. Sedangkan kita pantau di Crypto Bubbles top 100. Kita memantau di sini yang bull lumayan tinggi ada TON, kemudian FED, kemudian Link, Dash. Yang bear ada Solana, Litecoin ya, APT atau Aptos, kemudian Dogecoin dan beberapa altcoin lainnya juga banyak yang bearish. Jadi teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ya perseteruan antara Binance dan FTX, kemudian juga tentang Solana itu ya mungkin di antara Anda sudah tahu juga meluncurkan mobilenya yaitu smartphone, kemudian juga fakta tentang Avalanche. Kita akan mulai datang dari Binance dan FTX. CEO Binance menolak tawaran Alameda untuk membeli token FTX perusahaannya. Nah, fakta ini ya tentang Alameda ini ya menawarkan dia akan membeli aset FTT kepemilikan Binance. Nah ini kami juga sudah bahas di video sebelumnya bahwa Alameda ini menawarkan kurang lebih 22 ya, menawar untuk membeli aset kripto FTT Binance. Teman-teman semua menawarkan kurang lebih $20 per koinnya. Dia menawarkan ya agar Binance ini tidak menjualnya di market, agar tidak berdampak buruk ya terhadap market ya akibat daripada penjualan tersebut. Tetapi tawaran Alameda ini, tawarannya itu ditolak oleh CZ Binance Changpeng Zhao. CZ mengatakan dia akan tetap dengan pasar bebas dan menyangkal tuduhan konspirasi melawan FTX. Jadi tetap ya CZ ini yaitu Changpeng Zhao ini akan tetap menjual di pasar bebas, artinya dia akan menjual mungkin di Binance ya penjualannya itu ya menurut yang saya dapat itu bertahap teman-temannya, tidak langsung dijual agar dampak di market itu tidak secara drastis mengalami penurunan pada aset kripto FTT ini. Next, CEO Binance Changpeng Zhao tidak tertarik untuk menjual token FTX perusahaannya dengan kesepakatan OTC dengan Alameda seperti apa yang saya sampaikan tadi. CEO Alameda, Colorado Ellison, secara terbuka menawarkan untuk membeli semua FTT Binance yang ingin dibongkar seharga $22 per potong atau per koinnya pada hari Minggu kemarin untuk membatasi dampak likuidasi di pasar. Tapi faktanya hal tersebut ditolak oleh Changpeng Zhao, CEO daripada Binance. Respon CZ memberi sinyal bahwa Binance kemungkinan akan mengikuti rencana awalnya untuk secara perlahan menjual token bursa saingan selama beberapa bulan ke depan.
di pasar terbuka. Jadi CZ itu akan menjual token FTT-nya secara bertahap teman-teman ya. Dia tidak sepakat dengan usulan dari CEO Alameda ini atau Caroline Ellison itu. Next, fakta menarik lainnya tentang Binance dan FTX. CZ Binance mengatakan dia membangun, bukan bertarung di tengah ketegangan FTX. Nah, memang saat ini ya, saya melihat pun di Twitter, ketegangan antara CZ Binance dan FTX ini memang para di media itu teman-teman ya. Artinya isu-isunya itu membuat tegang, dan sementara dikatakan oleh CZ Binance dan CEO FTX, Sam Bankman-Fried, ya katakan sebenarnya baik-baik saja, hanya karena rumor-rumor itu ya yang membuat sedikit pasar itu sedikit situasi antara Binance dan FTX ini agak memanas ya, karena informasi yang kurang tepat mungkin dan lain sebagainya. CEO Binance Changpeng Zhao mengatakan dia terkejut dengan reaksi terhadap pengumuman akhir pekan bahwa perusahaannya akan mulai menjual kepemilikan token FTT mereka. Dengan ketegangan antara Binance dan FTX mendidih, CZ mengatakan dia fokus pada membangun bukan berkelahi. Sebenarnya tidak ada sih yang berkelahi teman-teman ya. Mungkin di antara Anda mengira Binance dan FTX ini berkelahi. Nah, sebenarnya tidak ada yang berkelahi antara Changpeng Zhao dengan Sam Bankman-Fried ini. Meme lucu media dan beberapa mencoba mewarnai ini sebagai pertarungan. Tulisnya ya, maaf mengecewakan. CEO FTX Sam Bankman-Fried mengatakan pertukarannya baik-baik saja dengan pesaing, mencoba mengejar kami dengan rumor palsu. Nah, seperti itulah, dan ini konfirmasi juga dari CEO FTX bahwa Binance dan FTX sebenarnya baik-baik saja ya, tidak ada yang tidak ada permusuhan lah. Bisa saya katakan seperti itu. Kemudian kita melihat dampak daripada perseteruan ini ya antara CZ Binance dan Sam Bankman-Fried ya, CEO dari FTX. Kita melihat datang dari sentimen. Hanya dalam 2 hari, jumlah Ethereum yang disimpan di dompet utama FTX telah turun dari 322.000 menjadi 32.000 pada satu titik. Dompet berdarah 500 Ethereum per menit dengan perseteruan yang sedang berlangsung antara CEO FTX dan juga CEO Binance mengharapkan ketidakpastian yang terus berlanjut. Nah, akibat daripada perseteruan ini ya, isu-isu ini teman-teman semua, sehingga kita melihat di sini jumlah Ethereum yang disimpan di dompet utama FTX, exchange FTX itu mengalami penurunan. Nah, ini ya, mengalami penurunan ya, sekisaran dari 322.000 menjadi 32.000 pada satu titik. Nah, diperkirakan itu sekitar 500 Ethereum per menit, artinya mungkin dijual teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian di sisi lain ya, kita beri like dulu. Nah, di sisi lain lagi-lagi dari sentimen. Di sini kita melihat Ethereum telah melihat akumulasi dari pedagang kecil, menengah, dan besar sejak akhir Oktober. Semua tingkatan telah meningkatkan persentase persediaan yang ditahan di luar alamat bursa atau pendiri yang menampung 10 jutaan lebih Ethereum. Nah, seperti itu. Kemudian kita melihat beberapa informasi lain seperti apa yang saya katakan tadi tentang ini kita melihat ya tren daripada Bitcoin dalam beberapa tahun terakhir ini ya. Di sini kita melihat ya nilai wajar, kemudian juga harga tertingginya ya. Di sini kita melihat harga tertinggi Bitcoin itu sekitaran ya, ini kita melihat tren ini ya sesuai dengan apa yang dibuat oleh plan ini, bahwa di sini dia menarik garis tren naik di sini di garis merah ini. Nah, itu perkiraan tertingginya itu 86 ribuan ya US dollar hingga 147 ribu US dolaran per BTC, sedangkan nilai wajarnya yang garis abu-abu atau garis hitam di tengah ini, ini merupakan nilai wajar di sekitaran harga 43 ribuan lah untuk Bitcoin. Sedangkan harga terendah untuk Bitcoin ya di kisaran 12 ribuan sampai 21 ribu. Nah, saat ini kita berada di 21 ribu ya. Memang Bitcoin masih wajar untuk saat ini ya. Jikapun masih turun 20 ribu, 15 ribu, sebenarnya itu masih hal yang wajar karena trennya ini masih sangat tren naik teman-teman.
Nah, kemudian tentang Solana, Solana merilis smartphone mobile-nya. Kita melihat ya. Ini kami lihat langsung. Nah, seperti itulah ya. Ini ya fisik daripada smartphone atau Solana Mobile yang lihat namanya itu Saga teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Dan kemudian Ledger bekerja sama dengan Solana Mobile ini. Kami bermitra dengan Solana Mobile untuk membangun pengalaman Web3 yang mudah digunakan dan aman bagi pengguna Solana Mobile. Next, kemudian dari Avalanche Foundation meluncurkan program insentif 4 juta US untuk platform perdagangan GMX. Next, platform perdagangan GMX akan diberikan 4 juta US dalam bentuk token AVAX untuk insentif pertumbuhan. Hibah ini merupakan bagian dari program insentif Avalanche Rush yang bertujuan untuk mengembangkan ekosistem DeFi di Avalanche. GMX adalah platform perdagangan terdesentralisasi dan program insentif ini bertujuan untuk meningkatkan basis pengguna dan likuiditas di Avalanche Network. Kita melihat token Avalanche atau AVAX senilai 4 juta akan didistribusikan selama jangka waktu multi-bulan, artinya beberapa bulan ke depan, serta dengan platform mitra yang dibangun di atas GMX. Kata Avalanche Foundation dalam sebuah pernyataan, platform mitra termaksud pertukaran Trader Joe, kemudian Yield Yak, dan juga Dopex. Nah, seperti itulah updatean terbaru tentang Avalanche. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya informasi kali ini. Semoga informasi menambah wawasan Anda. Jika kalian menghargai video ini, lepaskan tombol like Anda, subscribe, bunyikan loncengnya. Nama saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia. See you, bye-bye.